Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Cahyo. Hari ini kita akan mulai sesi yang pertama mengenai pembelajaran matematika, tepatnya di matematika peminatan, yaitu fungsi limit trigonometri. Sebelumnya silahkan di screenshot dulu rumus-rumus atau panduan yang akan kita gunakan mengenai nilai limit fungsi trigonometri tersebut. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat mengikuti pembelajaran, dan saya harapkan kalian semuanya di rumah sehat-sehat selalu serta seluruh keluarganya juga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, kalian pun sudah tahu dan mengenal bagaimana limit ya. Limit atau pendekatan yang kemarin sudah diajarkan di kelas 10 atau 11 ya. Ya, mungkin di kelas 11 itu ada limit tapi masih dalam limit aljabar, x kuadrat dan sebagainya gitu ya. Kali ini kita akan mempelajari nilai limit di fungsi trigonometri alias sin, cos, dan tangen. Yang pertama, silahkan kalian pelajari dulu ya. Limit x yang mendekati 0 dari sin x per x adalah 1. Nah, terus dan seterusnya itu bentuk dasar kalian hafalkan terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, lalu kenapa bisa limit x mendekati 0 dari sin x per x itu adalah 1? Kenapa bisa? Oke, kita buktikan di sini. Dulu di dalam limit aljabar bentuk pembagian alias per gitu, kalian mengenal beberapa teori dimana jika limit ini nanti kalian substitusikan menghasilkan 0 per angka terserah ya berapa saja, itu jawabannya adalah 0. Kalau itu nanti pecahannya kalian substitusikan langsung, itu ketemu angka dibagi 0, jawabannya adalah tak terhingga. Lalu bagaimana jika ketemu 0 per 0? Nah, ini kemarin. Nah, ini tidak boleh atau tidak terdefinisi atau memang nggak ada gitu. Maka harus memakai cara yang lain. Bagaimana cara yang lainnya? Oh, banyak cara yang lain. Satu, boleh nanti dengan cara disederhanakan. Disederhanakan itu yang dicoret-coret itu ya, atas dan bawah itu dicoret-coret itu. Terus boleh juga dengan cara dikalikan sekawan boleh, dikalikan sekawan juga boleh, dan yang paling terkenal itu kita turunkan. Nah, gitu ya. Kita cari turunannya. Nah, di sini pun kita gunakan itu. Yuk. Limit x mendekati 0 dari sin x per x. Kita substitusikan dulu. Berarti sin 0 dibagi 0. Nah, gitu. Lah, sin 0 berapa? 0. Kalian tahu di kotak kemarin atau di sudut-sudut istimewa kalian sudah hafal bahwa sin 0 itu adalah 0 dibagi 0. Oh, berarti ini nggak boleh nih. Kenapa? Karena ini. Lalu kita gunakan apa? Yang paling terkenal adalah turunan. Oke. Ini nggak boleh, nggak ada jawabannya ini. Sehingga kita ngerti lim x mendekati 0 dari siapa? Sin x per x itu kita gunakan turunannya. Turunannya bagaimana kemarin? Turunan sin cos x gitu ya. Turunannya x itu 1x. 1x nggak diturunkan ya cuma 1. Sehingga sama saja di sini limit x mendekati 0 dari siapa? Dari cos x adalah siapa? Udah. Berarti di sini cos, masukkan sini 0. Lah, cos 0 berapa? Oh, 1. Oh, berarti sudah disimpulkan bahwa limit x mendekati 0 itu dari sin x per x itu adalah 1. Nah, keseluruhan dari rumus ini boleh kalian cari.
berarti sudah dibuktikan satu, otomatis yang lainnya kalau besok ada soal-soal model seperti ini boleh langsung diganti dengan satu. Kita terkonsentrasi pada A, yaitu bentuk dasar terlebih dahulu ya. Hasil screenshotan kalian tadi dipelajari lagi ya. Oke, lanjut. Yang dimaksud di sini Mas Mbak, tak tulis lagi aja di sini. Limit X mendekati 0 dari sin X per X itu akan menjadi satu hasilnya. Itu bukan berarti di sini harus X ya. Kenapa ini bisa menjadi satu? Kenapa? Karena sudutnya sama. Loh, ini kan sudut. Gitu. Berarti kalau di sini nanti kita punya limit X mendekati 0 dari sin 3X per 3X, jawabannya iya 3/3 alias 1, sama juga. Artinya apa? Yang penting koefisien yang ada di atas ini 1x, ini juga 1x menghasilkan 1. Berarti kalau 3x di sini 3x menghasilkan 1 juga. Begitu ya yang perlu kalian pahami, tetap menghasilkan 1. Kita singkirkan dulu. Sekarang kita mengacu pada bentuk umumnya. Bentuk umumnya ini kita tahu koefisiennya nanti antara A dan B itu boleh sama juga boleh berbeda. Artinya apa? Yang penting jika limit X mendekati 0, sin AX per BX itu nanti tergantung koefisiennya, yaitu A per B. Tercontoh begini. Contohnya ya, saya punya limit X mendekati 0 dari 2x per 3 sin 2x per 3x. Nah gitu. Loh, lah kok beda ya? Nek beda berarti juga bukan satu jawabannya. Iya memang bukan satu. Lalu bagaimana? Kalau ada bentuk yang seperti ini, cara panjangnya adalah begini. Lim X mendekati 0 dari siapa? Sin 2x. Nah, kita pisahkan dengan 3x. Loh ini sama loh ya. Ini dengan ini itu sama. Tak ganti satu gitu boleh. Ini satu. Loh sama kan? Berarti sin 2x per 3x itu sama saja. Sin 2x per 1 dikalikan 1 per 3x itu sama. Loh kenapa harus dibegitukan Pak? Oh iya, karena begini. Kita itu mau mencari yang sama agar menjadi satu. Ini loh yang sama. Oh, kalau di sini 3x, maka di sini juga harus 3x. Apa? Agar menjadi satu. Kenapa menjadi satu? Karena sama. Lah ini tadi 2x dengan 3x kan nggak sama. Maka ya kita samakan dengan cara apa? Sin 2x butuh apa biar sama? Butuh begini. Loh, kok langsung tiba-tiba diganti gitu Pak? Apa nggak nilainya berubah? Enggak. Jika ini tak kalikan gini. Nah, silahkan dipahami dulu. Tadi sin 2x membutuhkan 2x untuk menjadi 1. Tetapi jika tiba-tiba ini tak tambah 2x, kan artinya mengubah nilai. Sehingga di sini nanti biar tidak mengubah nilai, di sini tak kalikan 2x. Sejatinya ini hilang dicoret. Sin 2x. Nah, sehingga segini ini nilainya berapa sekarang Mas Mbak? Nilainya berapa? Oh, sama dengan ini tadi tuh. Ini adalah 1 yang saya kotak itu. Lah ini terus piye ini? 2x per 3x terus gimana nih? Ya udah coret aja. Jawabannya adalah 2/3. Sehingga benar. Lu kok nggak kelihatan toh? maaf. Nah kan gitu. Ya kan dicoret, setelah dicoret jawabannya adalah 2/3. Kan begitu. Sehingga benar bahwa Mas ada rumuskan di sini jika ada limit X mendekati 0 dari sin A X per BX kayak ini loh. Jawabannya adalah A per B tergantung dari koefisiennya. Lah kalau di sini tadi 2/3, 2x 3x ya jawabannya langsung 2/3. Nah gitu, dipahami terlebih dahulu ya. Begitu cara proses pengerjaan panjangnya. Tapi kalau kalian mau menghafalkan rumusnya ini, ya silahkan saja. Rumus di sini yang ada hanya sin
tangan, sin tangan, tangan sin. Lalu pertanyaannya, loh Pak, lah nek kos pripun? Gitu toh. Kenapa dari tadi yang disinggung itu hanya limit sin, limit tangan, limit sin, nggak ada limit kos? Iya, karena limit kos nanti tidak ada, sehingga nanti jika ada pertanyaan limit dari kosinus kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Oke, mengubahnya seperti apa? Oke, ikuti yuk. Nah, inilah seperti di poin C, inilah nanti cara-cara jika muncul pertanyaan limit yang mengandung kosinus. Kita menggunakan identitas, di mana identitas itu kalian sudah pelajari di trigonometri kedua di kelas 11 kemarin, yang mana kalian sudah ngerti bahwa ya identitas yang pertama itu adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat itu akan sama saja dengan 1. Ya, itu identitas yang pertama. Sehingga nanti jika kalian punya identitas yang model macam ini, kalau pertanyaannya nanti adalah limit cos kuadrat, maka di sini nanti bisa kita ubah cos kuadrat X itu menjadi 1 min sin kuadrat X, gitu ya. Jadi ini tak pindah ruas ke kanan menjadi pengurangan. Ingat nih. Oke, jika ada cos kuadrat X bisa kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Oke, sekarang yang B. 1 min cos A akan sama saja dengan 2 sin kuadrat setengah A. Lah, alah, ini piye maneh kan gitu pertanyaannya ya. Jika ini adalah A, maka sama saja ini dengan derajatnya. Entah itu namanya X, entah itu namanya A, itu sama saja. Oke Mas Mbak, sekarang begini. Sebelum kita masuk ke 1 min cos A, kalian tadi sudah mengenal cos kuadrat X akan sama saja dengan 1 min sin kuadrat X. Lu berarti nanti cos kuadrat A yo sama saja dengan 1 min sin kuadrat A, gitu ya. Kita buktikan dulu yang B tadi. Maaf. Kalau saya punya cos 2A 2A ya, bukan cos kuadrat A ya, cos 2A, berarti itu sama saja dengan cos A yang ditambahkan dengan A. Betul ya, cos A ditambah dengan A tambah A itu 2A, ya kalian tahu. Maka cos penjumlahan kemarin kalian udah ngerti rumusnya adalah cos sin. Tolong jika masih ada buku LKS kelas 11 tentang trigonometri, dicari lagi bukunya, lalu dipelajari lagi tentang nilai dari trigonometri bagian identitas. Cos itu berarti cos sin ya, tinggal ditulis derajatnya A ya, berarti ini A. Biasanya kan AB, berarti ini AB, ini AB. Berhubung dia AA ya, AA. Cos itu dibalik, jika dia plus maka di sini min. Cos A kali cos A ya berarti cos kuadrat A dikurangkan dengan sin A kali sin A ya berarti sin kuadrat A. Kalian pun mengerti itu. Lah ini Mas Mbak, lihat. Tadi ada kalimat cos kuadrat X adalah 1 min sin kuadrat X. Berarti kalau ada cos kuadrat A, iyo dia diganti 1 min sin kuadrat A, gitu toh. Nah ini loh, tak ganti ini, dikurangi lagi dengan sin kuadrat A. Oke, lepas kurung berarti 1 min sin kuadrat A min sin kuadrat A. Oke, satunya ya tetap 1. Min sin kuadrat A min sin kuadrat A. Lah min sin ya min 2 sin. Gitu toh. Ya seperti inilah. Min 1 ya min 2. Kan gitu kan. Berarti ini min 1 ya berarti min 2. Oh, berarti kalau di sini kesimpulannya gini Mas Mbak. Jika ada cos 2A itu berubah menjadi 1 min
2 sin kuadrat A. Begitu ya, tak kotak lagi. Oke, lalu yang B tadi pertanyaan apa? 1 min cos A. Cos A saja. Nah ini padahal 2A. Oke, siap. Kalau nanti ya ada pertanyaan 1 min cos 2A dulu. Pertanyaannya adalah 1 min cos 2A. Loh berarti kan dia 1 min cos 2A nya diganti siapa tadi? Ini cos 2A nya ganti ini. 1 min 2 sin kuadrat A. Begitu. Sehingga ini nanti akan ketemu 1 masuk kurung min kali 1 ya min 1. Min kali min ya perkalian pelangi distribusi min kali 1 ya min 1, min kali min ya plus. Nah 1 min 1 habis, berarti hanya tinggal siapa? 2 sin kuadrat A. Nah bisa kita tulis kesimpulan di sini dulu. Jika 1 min cos 2A itu berubah menjadi 2 sin kuadrat A. Nah gitu loh. Maka jika ada pertanyaan 1 min cos A pripun? Nah lihat, cos 2A. 2A ini kan berarti derajatnya 2 kalinya A. Betul ya? Berubah menjadi A. Oh, berarti kan dibagi 2 saja. Kalau nanti derajatnya 2A, maka di sini derajatnya menjadi A. Alias dibagi 2. Lah kalau di sini derajatnya A saja 1 ya, berarti 2 sin kuadrat setengahnya A. Nah, gitu ya. Pahami sih? Loh nanti Pak, jika ada pertanyaan 1. Ini ada. Nah, gitu. Jika ada pertanyaan 1 min cos 4A misal. Ya, cukup diganti 2 sin kuadrat 2A. Artinya derajatnya itu nanti dibagi 2. Wah, lo lagi. Jika ada pertanyaan misal 1 min cos 7A. Yo berarti 2 sin kuadrat 7/2A. Pahami dulu. Ya, berarti kalau ada limit cos, misalkan 1 min cos 7A limitnya. Oh, cos nggak ada ya tadi ya. Di dalam ini nggak ada rumusnya. Pripun? Oh berarti 1 min cos 7A kita ganti dulu dengan ini menjadi sin. Ingat itu ya teman-teman semuanya ya, diingat baik-baik. Oke, untuk teorinya itu dulu yang sekarang kita latihan ya. Untuk contoh-contohnya seperti ini. Ada soal 1-5 tapi kita terkonsentrasi. Nomor 1 kalian bisa menjawab ya, 2 detik setengah jawabannya adalah 3/5 gitu ya. Oke, saya terkonsentrasi pada nomor 2 dan 3 terlebih dahulu di sesi ini. Untuk yang 4-5 nanti sesi berikutnya. Oke, saya beri contoh 1 aja nih nomor 2. Yang nomor 3 nanti kalian kerjakan sendiri. Oke, ini ya, sebentar. Kalau nanti ada pertanyaan limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per 1 min cos 4X, jawabannya bagaimana? Oh, limit cos tadi teorinya bagaimana? Limit cos kita nggak ngerti cos itu berapa. Maka kita harus berubah atau mengubah limit ini menjadi nilai sin. Oke, pahami dulu. Limit X mendekati 0 dari, kalian tadi udah ngerti. Jika ada 1 min cos 2X, jawabannya menjadi apa? 2 sin kuadrat. Kalau ini 2X, ya ini menjadi X gitu ya. 1 min cos 4X berarti jadi apa? 2 sin kuadrat 2X. Nah gitu mas Mbak. Artinya tadi sudutnya tak bagi 2 aja. Kalian udah paham? Nah terus bagaimana setelah ini? Oke, kita jabarkan 1 per 1. Ini 2 ya, tetap 2 ya. Sin kuadrat X, yang namanya kuadrat itu kan dia dikalikan dia sendiri. Contohnya 5 kuadrat, ya 5 kali 5. 3 kuadrat, 3 kali 3. Loh berarti sin kuadrat X, ya sin X kali sin X lah.
gitu ya. Sin X kali sin X. Ini yang bawah 2 ya tetap 2 gitu ya. Sin kuadrat 2X ya berarti tipe sin 2X dikalikan sin 2X gitu ya. Ini 2 boleh tak coret, sederhanakan. Maka kita boleh ini mas, menggabungkannya menjadi gini. Limit X mendekati 0 dari siapa? Sin X. Di sini sin 2X dikalikan sin X sin 2X. Nah gitu ya. Lah, kalian tentu sudah tahu jawabannya ini berapa. Kan gitu ya, tentu sudah mengetahui dari yang tadi dalam kotak yang hasil screenshotan kalian kemarin tadi ada sin ada. Maka ini boleh kita bagi jadi 2 menjadi gini, lim X mendekati 0 dari sin X sin 2X kali lim X mendekati 0 dari siapa? Sin X per sin 2X. Ini berapa tadi? Satu kotak ini jawabannya tergantung koefisiennya. Sin 1X per sin 2X berarti jawabannya 1/2 yang saya kotak ini. Jawabannya 1/2 tergantung dari koefisiennya. Teori yang pertama tadi dikalikan ini juga ya, saya harap udah tahu bahwa limit kali berarti limitnya boleh masuk ke sini, limit masuk sini. Sesuai teori limit aljabar di kelas 11 dulu, silahkan diingat lagi. Berarti limit X mendekati 0 dari sin X per sin 2X berarti 1/2 juga jawabannya 1/2. Sehingga totalnya setengah kali setengah 1/4 gitu ya. Berarti jawaban dari limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per 1 min cos 4X jawabannya adalah 1/4. Oke, sementara sesi hari ini cukup terlebih dahulu. Teorinya tadi kalian pelajari, satu soal tadi kalian pelajari juga. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan hari ini. Tetap bergembira hati. Terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih sudah mencoba untuk mempelajari. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam tergantung kalian belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.